Halo semuanya para pejuang PTN. Kali ini kita akan belajar bersama materi vektor. Kita mulai dari definisi vektor. Nah, vektor itu apa? Vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah dan memiliki panjang. Sekali lagi, memiliki arah dan memiliki panjang. Nah, biasanya vektor kita gambarkan sebagai ruas garis berarah seperti ini. Nah, untuk penamaannya ya, misalkan vektor ini kita kasih nama vektor A. Nah, atasnya dicoret atas, artinya ini vektor A. Nah, misalkan vektor A ini vektor yang elemennya ada 3 ya, misalkan X, Y, dan Z. Nah, maka panjang vektor dari A itu kita simbolkan A yang di harga mutlak seperti ini, yaitu akar dari setiap elemennya dikuadratkan lalu dijumlahkan. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, itu ya definisi dari vektor, yaitu besaran yang memiliki arah dan panjang. Biasanya digambarkan sebagai ruas garis berarah, panjangnya adalah akar dari setiap elemennya yang dikuadratkan. Selanjutnya kita bahas operasi dalam vektor. Misalkan kita punya vektor A yang elemennya A1, A2, dan A3. Dan vektor B elemennya B1, B2, dan B3. Nah, operasi yang pertama ada operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk penjumlahan atau pengurangan, penjumlahannya tinggal kita jumlah atau kita kurang terhadap elemen-elemen yang seletak. Jadi A ditambah B, yaitu vektor yang elemennya A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah B3. Nah, nanti kalau pengurangan juga sama ya, berarti tinggal dikurang A1 min B1, A2 min B2, dan A3 min B3. Selanjutnya, ada perkalian vektor dengan skalar. Nah, untuk perkalian dengan skalar, tinggal setiap elemennya kita kalikan saja dengan skalar tersebut. Misalkan ada K dikalikan vektor A. Berarti setiap elemennya tinggal kita kali dengan K. KA1, KA2, dan KA3. Nah, yang ketiga, kalau perkalian antar vektor ya, perkalian antara dua buah vektor. Misalkan kita kalikan vektor A dengan vektor B. Ya, atau tadi A1, A2, A3 kita kalikan dengan B1, B2, B3. Nah, perkalian dua buah vektor itu menghasilkan suatu skalar ya. Nah, yaitu setiap elemennya dikali lalu dijumlahkan. Maka kita peroleh A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, itu kalau setiap elemennya diketahui. Nah, bisa jadi nanti yang diketahui itu adalah panjang vektor dan sudut pembentuknya. Jadi misalkan kita punya vektor, ini vektor A dan vektor B. Nah, ini diketahui sudutnya sebesar alfa. Nah, maka kalau sudutnya diketahui, ya, A dikalikan B itu sama dengan panjang A dikalikan panjang B dikalikan dengan cos alfa.
Itu kalau diketahui panjang dan sudutnya. Nah, itu ya operasi-operasi yang penting ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, atau perkalian antara dua buah vektor. Sekarang kita masuk ke proyeksi vektor. Nah, apa itu proyeksi? Nah, jadi misalkan kita memiliki suatu vektor ya. Nah, misalkan kita punya vektor A. Nah, terus di bawah di sini ada vektor B. Nah, ini ada vektor B. Nah, proyeksi vektor A pada vektor B itu artinya vektor A ini kita jatuhkan ya ke bawah, nah, ke bawah ke vektor B ya. Jadi jatuhkan ke bawah sini. Nah, maka proyeksi vektor A pada vektor B itu ini ya dari ujung sini sampai di sini ya. Nah, kita simbolkan ini vektor P. Nah, vektor P yaitu proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, selanjutnya gimana cara mencarinya? Ya, proyeksi vektor A pada B atau kita simbolkan P tadi, yaitu rumusnya vektor A dikalikan vektor B dibagi vektor B dikuadratkan dikalikan dengan vektor B. Nah, sekali lagi, proyeksi A pada B ini nanti menghasilkan suatu vektor, yaitu vektor P. A kali B, perpanjang B kuadrat dikali B. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanya panjang vektor P itu? Atau panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Maka simbolnya P, nah, dicoret atas seperti ini. Nah, ini artinya panjang ya. Nah, kalau yang ditanya panjang, rumusnya vektor A dikalikan vektor B dibagi vektor B. Atau panjang dari vektor B. Soal nomor 1 UM-UGM tahun 2019. Diketahui vektor U elemennya A plus 1 dan 2, dan vektor V 1, 1, 1. Jika vektor proyeksi U pada V adalah vektor W yang elemennya 2, 2, 2, maka panjang vektor U sama dengan, oke, kita tuliskan dulu ya rumus proyeksi U pada V ya. Tadi hasilnya sama dengan W. Maka W sama dengan proyeksi U pada V ya. Maka V-nya di belakang U dikalikan dengan V, perpanjang V dikuadratkan dikalikan dengan vektor V. Oke, vektor W tadi apa? Vektor W tadi elemennya 2, 2, dan 2. Sama dengan U dikalikan dengan V. U itu nanti kita tulis dulu ada A plus 1 dan 2. Kita kalikan dengan V ya. V itu 1, 1, 1. Dibagi dengan panjang V ya. Nanti akar dari setiap elemennya dikuadratkan dijumlah. 1 tambah 1 tambah 1 dikuadratkan ya. Karena panjang V dikuadratkan. Kita kalikan dengan V ya. V tadi 1, 1, 1. Oke, tinggal kita hitung. Berarti ini 2, 2, 2 akan sama dengan ini dikali ya. Jadi A ditambah A plus 1 ditambah 2. Di setiap elemennya dikali dijumlahkan. Dibagi dengan akar 3 dikuadratkan ya. Berarti ini 3. Nah, ini dikalikan dengan 1, 1, 1. Nah, maka 2, 2, 2 itu akan sama dengan, ini skalar ya. Jadi 2A plus 3 dibagi 3 itu harus 1, 1, 1. Nah, dua buah vektor kita katakan sama jika setiap elemen yang seletaknya itu sama. Berarti karena ini semuanya 2 ya, berarti 2 ini akan sama dengan konstanta ini dikalikan dengan 1. Nah, maka bisa kita hitung 2 sama dengan 2A plus 3 dibagi 3 dikali 1. Kita kali silang ke sana. 6 sama dengan 2A plus 3. Nah, berarti 3 sama dengan 2A. A-nya sama dengan 3/2.
Oke, pertanyaannya adalah panjang vektor dari U. Nah, U tadi apa? U tadi elemennya A. Nah, A-nya tadi 3/2. Lalu A plus 1 berarti 3/2 ditambah 1 ya. 5/2 dan 2. Nah, kita cari panjang dari vektor U. Yaitu setiap elemennya dikuadratkan lalu ditambah. Jadi 9/4 ditambah dengan 25/4 ditambah dengan 4. Nah, ini bisa kita samakan penyebut per 4 ya. 9 ditambah 25 ditambah 16 ya. Yaitu 50. Akar 50/4. Nah, yang akar 4, seperempat ini jadi setengah ya. Akar 50 itu bisa dipecah jadi 5/2. Maka jawabannya 5/2 akar 2. Yang D. Kita lanjutkan soal nomor 2, yaitu soal UTBK tahun 2021. Diketahui vektor A berikut, B juga berikut, membentuk sudut lancip. Jika X-nya positif dan panjang proyeksi B ke A lebih kecil daripada panjang A, maka semua nilai X yang mungkin adalah, oke, kita tulis dulu tadi yang diketahui ya, yaitu panjang proyeksinya itu lebih kecil dari panjang A. Nah, dalam hal ini panjang proyeksi B ke A. Nah, panjang proyeksi B ke A rumusnya yaitu panjang B, maaf, panjang proyeksi B ke A rumusnya yaitu B dikalikan dengan A per panjang A. Nah, ini rumus untuk panjang proyeksi B ke A. Dia lebih kecil ya, lebih kecil dari panjang A. Nah, itu bisa kita peroleh ya. Berarti B dikalikan dengan A harus kurang dari panjang A dikuadratkan. Nah, berarti sekarang tugas kita mencari A kali B ya, dan panjang A dikuadratkan. Oke, kita mulai dulu dari B kali A ya. B dikalikan dengan A. B tadi elemennya apa? 2X, X, dan X plus 2. Nah, dikalikan dengan A. A tadi elemennya apa? X plus 2, X plus 1, dan X. Nah, maka kita peroleh dikali 2X ya. Berarti 2X kuadrat plus 4X ya. Ditambah X kuadrat plus X. Ditambah X kuadrat plus 2X. Maka kita peroleh 2X kuadrat, X kuadrat, dan X kuadrat jadinya 4X kuadrat. Nah, 4X ditambah X tambah 2X berarti 7X. Itu B kali A. Nah, sekarang ada panjang A dikuadratkan. Nah, berarti akar dari setiap elemen dari A dikuadratkan. X plus 2 kuadrat ditambah X plus 1 kuadrat ditambah dengan X dikuadratkan. Nah, karena panjangnya dikuadratkan, maka ini dikuadratkan ya. Atau akarnya jadi hilang. Kita peroleh X kuadrat plus 4X plus 4 ditambah X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah X kuadrat. Atau kita peroleh 3X kuadrat plus 4X dengan 2X ya. Jadinya 6X plus X ditambah 1 ya. 4 ditambah 1 jadinya 5. Oke, maka kita memperoleh suatu pertidaksamaan ya. Tadi katanya B kali A kurang dari panjang A dikuadratkan. B kali A tadi 4X kuadrat plus 7X itu kurang dari A kuadrat 3X kuadrat plus 6X plus 5. Maka diperoleh X kuadrat, nah, dipindah ke kiri ya, plus X min 5 kurang dari 0.
Oke, ini nggak bisa difaktorkan ya. X kuadrat plus X min 5 kalau difaktorkan biasa itu susah. Nah, maka kita gunakan saja rumus ABC. Nah, maka X1, X2 sama dengan min B. Yaitu min 1 plus minus akar B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berarti 1, min 4 kali A-nya itu 1, kali C-nya min 5 per 2A. Nah, maka diperoleh min 2A ya berarti 2 kali 1 ya. 2 kali 1 yaitu 2. Kan sama dengan min 1 plus minus akar. Nah, ini akar berapa ini? 1 dan ditambah dengan 20 ya. Akar 21 per 2. Nah, setelah akar-akarnya diperoleh, selanjutnya kita gambar ya. Nah, digambar di sini yang min 1 plus min 1 dikurangi akar 21 per 2 ya. Nah, yang di sini yang min 1 plus akar 21 per 2. Tandanya plus min plus ya, melihat koefisien dari X kuadratnya. Lalu diambil yang negatif. Nah, oke. Nah, maka daerah penyelesaiannya ini ya. Nah, tapi tadi ada syarat tambahan ya, bahwa X-nya harus lebih besar dari 0. Nah, maka di sini 0 itu di sini ya, 0. Nah, maka lebih besar berarti ke kanan ya. Nah, maka daerah penyelesaiannya ini yaitu dari 0 sampai min 1 plus akar 21 per 2. Jawabannya yang A. Demikian pembahasan kita tentang materi vektor. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.